Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Septia dengan nomor BP 2112014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas EME yang dimana mencari definisi serta contoh soal dari neraca massa total, soal pada Oktober, ekstraksi, dan juga kristalizer. Yang pertama yang kita bahas adalah neraca massa total. Neraca massa total atau disebut dengan overall itu yaitu di mana semua komponen input dan output dihitung dengan memandang proses awal sampai akhir merupakan suatu unit, sehingga neraca massa total itu A tambah B tambah C sama dengan E tambah F tambah G. Kemudian untuk soalnya, di sini sudah terlihat bahwa soalnya itu menggunakan kulit buah kakao yang mengandung pektin 12,67, air 5%, padatan 82,33%, sehingga komposisi bahan untuk ekstraktor tersebut semua persennya tadi dikalikan dengan 15,226,94 kg per jam. Kemudian penambahan HCl sebagai pelarut dengan perbandingan antara massa kulit buah kakao terhadap massa HCl sebesar 1,5, sehingga jumlah larutannya itu sekitar 15,226,94 kilogram per jam kali di 5 didapatkan hasil 76,134,71 kg. Kemudian untuk konsentrasi HCl-nya yang mana total pelarutnya itu tadi 0,73 dikali hasil jumlah sel tadi 76,134 kali 71 didapatkan 555,78 kg per jam. Larutan sel yang tersedia adalah hasil 37%, sehingga jumlah sel 37% yang dibutuhkan itu adalah 1,502,12 kg per jam. Jadi air yang terkandungnya itu adalah 946,33 kg per jam. Jadi air yang diperlukan untuk pengeceran sel 37% itu menjadi 0,73%. Sudah terlihat di sini sesuai dengan gambar yang itu ada alur 4, ada pektin, air, kek kulit kakao yang persen tadi, lalu alur 7 air HCl, alur 8 ada pektin terekstraksi, air, kek kulit kakao HCl. Kemudian bagaimana dengan neraca massa keluarnya? Jadi komposisi pektin yang terekstraksi itu 80% dikali 1,929,25 kg per jam sama dengan 154,40 kg per jam. Sedangkan pektin yang tidak terekstraksi yaitu 1,929,25 dikurang 1,543,40 kg per jam, sehingga didapatkanlah 385,85 kg per jam. Nah, di sini sudah terlihat tabelnya pada PPT saya, yang mana neraca massa total ekstraktor itu adalah komponennya, semua komponen disebutkan, lalu masuknya kilogram per jamnya, lalu keluarnya. Jadi didapatkanlah jumlahnya 15,226,94, alur 4, alur 7-nya 76,134,71, dan kemudian si keluar massa yang keluarnya itu 91,361,65. Kemudian kita beranjak kepada ekstraksi, di mana ekstraksi ini merupakan metode pemisahan zat terlarut yang ada dalam zat padat atau cair dengan menggunakan pelarut. Dan ini digunakan dalam industri untuk pemisahan komponen campuran cair dengan bantuan pelarut cair yang sesuai. Dan di sini sudah terlihat yang mana subekstraktor kolom dikemas khas di sini zat terlarut dari larutan umpan ditransfer dalam bentuk umpan cair berat menghasilkan fase rafinat sulfat. Jadi pelarut umpan cair berat menghasilkan fase rafinat sulfat adalah cairan dingin. Dan hal tersebut memberikan produk yang murni. Oleh karena ini diperlukanlah pemprosesan lebih lanjut seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.6, yang dimana seperti yang kita lihat, yang di kiri itu adalah fase ekstrak outlet cair ringan, yang kanan itu cairan masuk cairan berat solvent, kiri tengah bahan pengepaknya, dan kiri bawah umpan sululan cairan ringan inlet, kanan tengah yang bagian di tengahnya itu plat distribusi, dan kanan bawah fase rafinat keluaran cairan berat. Kemudian
konstituen terlarut yang ada dalam padatan dapat dipisahkan dengan bantuan pelarut yang sesuai dengan proses ekstraksi. Misalnya pertimbangan ekstraksi biji minyak dan pencucian mineral berharga dari crash. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7 yang dimana ekstraksi biji lalu masuk biji oil serta pelarutnya dan keluar di keg atau millnya dan dengan pelarut ditambah oilnya juga. Keseimbangan bahan keseluruhan sesuai dengan 3.7 persamaan 3.7 yaitu larutan umpan ditambah pelarut itu sama dengan fase ekstrak ditambah fase raffinate. Jadi jika ada zat larut yang akan diekstraksi, maka neraca bahan H untuk pelarut segar dan A dalam larutan umpan sama dengan A dalam fase ekstrak ditambah A dalam raffinate, fase keseimbangan bahan untuk padatan. Jadi neraca bahan untuk padatan itu padatan dalam biji sama dengan padatan yang dalam tepung dengan ketentuan jika tidak ada padatan dalam pelarut. Kemudian sesuai dengan contohnya, contoh 3.7 sesuai PPT yang sudah saya buat, yang mana minyak biji kedelai diekstraksi dengan eksena dalam ekstraksi batch. Biji yang terkelupas mengandung 18,2% minyak, 69,5% padat, dan 12,3 moisture. Di akhir proses, kue dipisahkan dari campuran minyak waras. Analisis kek menghasilkan 0,8% oil, 88,2% padatan, dan 11% kelembaban. Temukan persentase pemulihan minyak, semua persentase berdasarkan berat. Selisih dasarnya 100 kg biji yang dipipihkan, yang dimana sesuai yang telah kita lihat pada PPT, yang dimana di bagian kanan itu biji fisket 100 kg oil mengandung 18,2% padatan, 69,5% kelembapan, 12,3%. Ekstraktor biji minyak yang dimana yang sebelah kiri itu kek, yang dimana oilnya itu mengandung 0,8%, yang terjual 88,2%, moisturnya 11%, sedangkan X menjadi jumlah kek yang diperoleh. Neraca bahan padatannya tersebut dalam biji padatan yang dimana keknya itu 100 kali 0,695 sama dengan X 0,82 X sama dengan 78,79. Jadi minyak dalam kek tersebut 78,79 dikali dengan 0,08 sama dengan 0,63 kg neraca bahan, dan minyak dalam biji itu sama dengan minyak yang diperoleh ditambah minyak dalam kek 100 dikali 0,182 sama dengan minyak pulih ditambah 0,63 18,2 sama dengan minyak pulih ditambah 0,63 juga minyak pulih tersebut 18,2 dikurang 0,63 hasilnya itu 17,57. Jadi oleh karena itu persentase pemulihan oil tersebut C banding I yang dipulihkan dikali 100 minyak dalam biji dari maka didapatkan hasil 95,54. Selanjutnya adsorber. Adsorber itu suatu penyerapan dalam penyerapan konstituen yang dapat larut dalam campuran gas dipisahkan dengan pengabsorpsi dalam suatu pelarut yang sesuai. Proses kebalikannya, menghilangkan konstituen tertentu dari campuran cair melalui kontak dengan fase gas yang dikenal sebagai desorpsi atau stripping. Jadi sebagai contohnya itu keseimbangan gas larutan amonia dalam air. Misalnya 25% berat amonia untuk tekanan parsial 30,3 kilo pascal pada 29 Kelvin dan 46,9 kilo pascal pada 303 Kelvin. Oleh karena itu, jika campuran gas dengan tekanan portal amonia lebih besar dari 30,3 kilo pascal berada dalam kontak dengan larut amonia berair 25%, pada 29 Kelvin amonia akan diserap dalam cairan. Dan contohnya sebuah kolom yang dikemas atau penyerapan gas ditunjukkan pada gambar 2.9 sesuai pada lalu seperti yang kita lihat pada gambar, di mana kiri atas itu saluran masuk air, kiri tengah bagian yang dikemas, dan kiri bawah itu outlet cair. Kanan atas distributor cair, kanan bawah gas masuk, dan tengah itu gas keluar. Contoh 3.6 suatu persiapan memasak iukuor untuk pabrik pulp sulfit
menara absorpsi untuk menyerap SO2 dalam euro lemah. Cairan lemah memasuki menara dengan kecepatan 30 I/S dari atas dengan konsentrasi SO2-nya itu 0,5%, berat yang keluar dari bawah dengan konsentrasi SO2 1%, berat aliran gas yang memasuki bagian bawah menara mengandung 15% oleh volume SO. Ketika gas meninggalkan menara dari atas, 70% SO2 diserap. Tekanan di menara menjadi 50 kilopascal dan beroperasi secara isotermal pada 308 K dengan asumsi bahwa minuman keras memiliki berat jenis 1,0. Jadi hitung laju aliran molar gas saternya itu. Lalu yang kedua, laju aliran volumetrik dari gas yang masuk. Jawabannya dari sesuai gambar, di mana pelarutnya itu 30 PSSO dikurang 0,5% berat. Di bagian kanan bawah pada gambar itu pelarut pekat jadi beratnya itu 1%, kiri atas outlet dan kiri bawah itu P dikurang 1,493, LMT sama dengan 308 K gas masuk jadi 15% volume. Laju aliran massa cairan lemahnya itu didapatkan 30 kg per S dan memasuki menara dengan cairan lemah sehingga didapatkan 0,15 kg per S. SO2 meninggalkan menara dengan cairan pekat 1%, berat minimum bebas SO2 30 dikurang 0,15 sama dengan 29,85. Jadi misalkan dulu X aksen sama dengan adalah 30 gram per S SO2 dalam cairan pekat yang keluar dari menara, maka didapatkanlah X-nya itu 0,302 kg per S. Lalu neraca bahan untuk SO2 jadi dikeluarkan dari aliran gas. SO2 ditambahkan dalam cairan 0,0024 kg mol per S. Misalkan Y-nya itu adalah kg mol per SO2 dalam gas yang memasuki menara. Maka 0,7 Y sama dengan 0,0024 Y sama dengan 0,0034 kg mol per S SO2. Kandungan gas yang masuk sama dengan 15%. Jadi 15% menurut mol tersebut laju aliran molal gas yang masuk menara itu menjadi 0,023 kg mol per S. Laju aliran volumetrik gas yang masuk menara P di mana N sama dengan 0,023 kg per mol per S, R 0,082 kg per mol K, T 0,389 M per S. Jadi aliran volumetrik laju gas yang masuk ke menara itu adalah 0,389 meter per sekon. Lalu kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi itu adalah proses di mana partikel padat terbentuk dari larutan cair dengan menguapkan dan atau mendinginkan larutan jenuh. Kristalisasi penting sebagai pemisahan dan pemurnian serta sebagai sarana pemasaran bahan dalam bentuk kristal. Jadi tank crystallizers tadi adalah peralatan industri yang biasa digunakan di kristalisasi sesuai pada gambar 9.12 yang menunjukkan pengkristal dari jenis cairan yang bersirkulasi. Cairan ditarik dengan tabung uap, dan dari gambar yang sudah ada yang dimana bagian kiri atas itu adalah uap kondensornya, kiri bawah uap, dan feednya masuk ke pemanas lalu terbentuk kristal penukar panas di mana dipanaskan sampai suhu yang cukup tinggi tanpa penguapan. Cairan yang dipanaskan kemudian mengalir ke ruang uap di mana terjadi penguapan kilat yang mengarah ke lewat jenuh larutan. Cairan lewat jenuh dibuat mengalir ke bawah melalui daun comber dan kemudian naik melalui lapisan kristal yang tumbuh dalam ukuran. Cairan jenuh yang meninggalkan unggun bergabung dengan larutan umpan segar sebelum memasuki pemanas. Jadi kristalisasi terjadi ketika larutan dipekatkan dan biasanya didinginkan sampai konsentrasi zat terlarut menjadi lebih besar dari kelarutan pada suhu tersebut. Kesetimbangan dikatakan tercapai bila larutan jenuh secara umum dalam proses kristalisasi industri. Keseimbangan itu dicapai antara larutan dan kristal, dan karenanya larutan induk yang meninggalkan proses adalah larutan jenuh pada suhu akhir kristalisasi. Hasil kristal dapat dihitung secara
dapat dihitung dengan mengetahui konsentrasi awal zat terlarut, suhu akhir, dan kelarutan pada suhu ini. Perhitungan keseimbangan material sangat mudah ketika kristal terlarut bersifat anhidrat. Keseimbangan air dan zat terlarut sederhana sudah cukup, dan ketika kristal terhidrasi, sebagian air dalam larutan hilangkan dan kristal sebagian hidratnya. Misalnya, pada kilogram kristal terhidrasi terbentuk di mana fraksi yang berat zat terlarut adalah X dari F kilogram larutan yang mengandung fraksi berat zat terlarut XP. Nah, jadi sesuai dengan pada gambar 9.4, di bagian kirinya gambar itu adalah larutan umpan FKG yang mana XF berat fraksi terlarut. Bagian atas bagian atasnya itu ada W3 kg air menguap, bawahnya W2 X2 fraksi berat zat terlarutnya, dan bagian kanan kilogram terhidrasi kristal X1 berat fraksinya. Neraca material untuk operasi kristalisasi menghasilkan persamaan dengan keseimbangan total, di mana neraca material untuk operasi kristalisasi keseimbangan total itu F sama dengan W tambah 1, W tambah W2 tambah W3, sehingga keseimbangan zat terlarut itu F XF sama dengan W1X1 ditambah W2X2. Sedangkan keseimbangan pelarutnya F dalam kurung 1 dikurang XF kali W dalam kurung 1 kurang X1 ditambah W2 dalam kurung 1X kurang 2 ditambah X3, sesuai gambar yang sudah ada di PPT. Jadi contohnya itu pada contoh 9.7, sebuah perkristal isi dengan 100 kg larutan yang mengandung 25% BaNO dalam air pada pendingin 10% dari air asli yang ada menguap. Hitung hasil kristal bila larutan diinginkan hingga 283 Kelvin. Kelarutan pada 283 Kelvin adalah 7 kg BaNO23 per 100 kg air total larutan dasar. 100 kg larutan umpan, misalkannya W itu adalah berat kristal, F berat pakan, dan XP fraksi berat zat terlarut dalam pakan. Misalnya X itu adalah kelarutan zat terlarut dan fraksi berat zat terlarut, dan W dan itu adalah berat larutan induk yang tersisa selama kristalisasi dan berat air yang diuapkan selama operasi kristalisasi, sesuai pada gambar 9.14, yang dimana bagian kirinya itu 100 kg larutan 0,25 fraksi berat BaNO32. Maksud saya bukan BaNO23 tapi BaNO32. Lalu yang atasnya itu 75 gram air menguap, di bawahnya itu W2 kg larutan induk, (75 kg air yang tadi itu bagian atas, dan bagian atasnya itu ada W2 kg larutan induknya, fraksi berat BaNO32, F sama dengan 100, KH XF sama dengan 0,25, X2 7 per 107, dan F3 nya itu W3 nya itu 0,75 kali 100 kali 0,1 sama dengan 7,5. Jadi total keseimbangan bahannya itu F sama dengan W1 ditambah W2 tambah W3 100 ditambah sama dengan W1 tambah W2 ditambah 7,5, yang hasil F tadi menjadi W tambah 1 tambah W tambah 2 W1 tambah W2 sama dengan 92,5. Jadi F sama dengan W1X1 tambah W2X2 100 dikali 0,25 sama dengan W1 dikali 1 ditambah W2 dikali 0,0654 menjadi dapatkanlah hasil W1 ditambah 0,0654 W2 sama dengan 25. Jadi itulah penjelasan saya mengenai
soal neraca massa total, soal ekstraksi, adsorber, dan kristalizer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.